Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Nanti kalau yang ibu panggil namanya, silakan tunjuk tangan sambil bilang hadir Bu. Ahmad Christian Ripaldo, Hadir. Alfonsus Leandro Roni, Hadir. Amorgia Vanessa hadir, Andrew Valentino Eben, Hadir, Bu. Gracia Alvega Dwianti, Hadir, Bu. Gracia Damayanti, Hadir, Bu. Marcelius Satrio Agustian, Hadir, Bu. Misela Deborah Christine, Hadir, Bu. Octaviana, Hadir, Bu. Febrianus Valentino Satrianesa, Hadir, Bu. Rara Sakawuni, Hadir, Bu. Alvitus Wandi, Hadir, Bu. Satio Kerli, Hadir, Bu. Sonia Dania Tiapani, Hadir, Bu. Tiona Wilkaina, Hadir, Bu. Veronica Sukawati Geta, Hadir, Bu. Yohana Fania Claren, Hadir, Bu. Kirna Ramayana, Hadir, Bu. Yosef Andre. Hadir, Bu. Jadi sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri. Berkibarlah benderaku, lambang suci Gagah Perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentang rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci Gagah Perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentang rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Jadi hari ini kita akan belajar. Jadi ibu akan memberikan kalian tentang tata tertib cara di kelas. Tata tertib cara di kelas itu adalah tepat waktu, tertib, aktif dan saling menghargai. Bersikap sopan terhadap guru dan teman-teman. Jadi jangan ada yang tidak sopan dengan kawan ataupun dengan guru. Kita harus belajar tertib.
Habis itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini adalah perubahan wujud benda, mencair, menguap, mengembun, dan dengan ketat. Habis itu kita akan melihat bagaimana suhu dan lingkungan mempengaruhi perubahan wujud benda. Dengan kita akan melihat contohnya nanti. Contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan bertanya kepada kalian. Pertanyaan pertama. Pernahkah kalian memperhatikan es batu yang diletakkan di kulkas? Lalu, pernahkah kalian melihat es batu yang diletakkan di luar kulkas, apa yang terjadi? Mencair. Lalu pertanyaan kedua, ketika kita keluar rumah di cuaca panas, minum dingin cepat sekali mengeluarkan tetesan air di gelasnya. Mengapa bisa terjadi? Disebabkan oleh proses kondensasi. Iya, terjadi proses kondensasi. Yang ketiganya, pertanyaan yang ketiga, saat kalian memanaskan air di dalam sendok atau lilin atau di panci di dalam rumah, pernahkah kalian melihat ketika air itu mendidih? Kenapa bisa berubah menjadi uap? Ada yang tahu? Iya, gelembung udara. Menjadi gelembung udara. Jadi, saat kalian memanaskan air di dalam panci, akan terjadi gelembung di dalam udara. Gelembung menjadi air yang kalian panaskan akan menggelembung. Coba kalian buka tutup pancinya, dia akan kelihatan ada gelembung di dalam tutup botol pancinya. Jadi kalian pernah juga melihat kan, ketika kalian tadi, Ibu ulangi lagi. Pertanyaan yang pertama tadi apa? Pernahkah kalian memperhatikan es batu diletakkan di luar? Akan terjadi apa? Mencair. Jadi yang keduanya adalah ketika cuaca panas, kita minum air dingin, lalu cepat sekali mengeluarkan tetesan air di gelasnya. Mengapa bisa terjadi itu? Karena tadi apa mau disebabkan oleh proses kondensasi. Jadi yang ketiganya tadi adalah, Ibu ulangi lagi. Saat kalian memanaskan air di dalam sendok atau lilin, nanti kita akan praktek ya. Dari panci ketika air mendidih, kenapa bisa berubah menjadi uap? Kita akan melihatnya. Bisa berubah menjadi uap. Jadi Ibu akan menjelaskan macam-macam wujud benda nanti. Jadi kita nanti akan mengerjakan pekerjaan kelompok. Di dalam pekerjaan kelompok itu kita akan melihat macam-macam wujud benda, dari yang padat berubah menjadi cair. Dia mengembun, habis itu mengembun menguap. Jadi nanti kita akan mengerjakan pekerjaan kelompok ya.
Kita membentuk kelompoknya dalam satu orang ada berapa? Ada 5 orang. Jadi pegang itu dulu. Kita akan melihat wujud-wujud benda. Ini benda apa? Macam-macam wujud benda. Benda apa? Ada cair dan gas. Jadi yang ini ciri-ciri wujud padat, memiliki bentuk dan volumeter tetap. Jadi contohnya ada es batu, habis itu habis itu ada wujud cair. Wujud cair itu adalah ciri-cirinya mengikuti bentuk wadahnya. Misalnya yang mengikuti bentuk wadahnya air. Air itu kalau kita masukkan ke dalam botol, dia bentuknya seperti apa? Sama tidak seperti bentuk botol? Sama. Kalau kita masukkan ke dalam ember, sama tidak? Sama. Jadi kalau kita masukkan ke dalam cangkir, sama tidak? Sama. Jadi semuanya sama. Kalau wujud cair dipindahkan kita kemana aja, dia tetap sama. Jadi wujud gas, ciri-cirinya adalah mengisi seluruh ruang yang tersedia, tidak memiliki bentuk atau volume tetap, ya, seperti udara, air, uap air, dan kabut. Kalian pernah melihat kabut? Pernah. Kabut ini akan menguap. Itu yang dinamakan wujud gas. Perubahan wujud. Perubahan wujud itu adalah perubahan wujud dari mencair, membeku, menguap, dan mengembun. Jadi kita sama-sama melihat videonya dulu. Kita sama-sama melihat videonya ya. Untuk dalam kehidupan sehari-hari kita akan melihat proses perubahan wujud benda. Contohnya yang ada di sekitar kita. Perubahan wujud benda atau perubahan yang terjadi pada suatu benda dalam bentuk yang berbeda. Peristiwa perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau melepas kalor. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan bangunan. Apa saja perubahan wujud benda dan contoh di sekitar kita ya? 1. Membeku. Benda cair bisa berubah wujud menjadi padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan dengan membekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Contoh benda padat adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer dalam bentuk es batu. 2. Mencair. Mencair adalah perbedaan dari membeku. Mencair adalah perubahan wujud dari padat jadi cair. Benda padat bisa mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi hingga benda tersebut menjadi lengket atau mencair. Contoh benda mencair adalah coklat padat yang dipanaskan akan menjadi cair, atau benda yang dibakar adalah mencair. 3. Menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat menurunkan menjadi panas? Contoh proses menguap adalah proses penguapan pada air yang dimasak. Selain itu, bensin yang dibiarkan berada pada tempat lupa lama-lama akan habis berubah menjadi gas. 4. Mengembun. Mengembun ini adalah peristiwa perubahan wujud
Jadi kita sudah menyaksikan videonya kan? Kita sudah menyaksikan videonya. Jadi tadi kita sudah menyaksikan videonya. Ada kalian lihat perubahan wujud zatnya? Ada. Jadi perubahan wujud zatnya tadi dari apa? Dari padat menjadi cair. Contohnya apa? Contohnya adalah perubahan wujud gas dari padat menjadi cair. Es yang mencair menjadi apa? Menjadi air. Contoh perubahan membeku. Air yang membeku menjadi es. Air cair berubah menjadi padat. Jadi contoh yang kedua, yang ketiganya adalah perubahan menguap. Air yang menguap menjadi gas. Dia kalau dipanaskan di atas kompor dia akan mendidih, dia lalu menguap. Jadi kita sama-sama akan contoh proses perubahan mengembun. Mengembun itu adalah gas yang menguap menjadi cair dari gas yang kita panaskan. Ini adalah proses memanaskan air. Jadi kita sekarang bermain game. Kita jawab sama-sama. Contoh pertanyaannya. Contoh pertanyaan yang pertama. Zat yang memiliki bentuk dan volume tetap disebut zat apa? Padat. Kita klik yang mana? C. Kita klik C. Coba kita lihat C. Pertanyaan yang pertama lagi. Coba dibacakan. Apa? Air menjadi apa? Menjadi jawaban yang betul A, B, C atau D? Yang betul adalah B. Pertanyaan yang kedua, coba dibaca lagi. Proses perubahan cair menjadi gas disebut apa? Menguap. Kita itu B lagi. Tadi proses perubahan dari cair menjadi gas disebut menguap. Pertanyaan yang ketiga, coba dibaca lagi. Zat yang memiliki bentuk padat tetapi memiliki volume tetap disebut apa? Cair. Disebut cair. Zat yang memiliki bentuk wadahnya tetapi memiliki volume tadi disebut apa? Cair. Habis itu pertanyaan keempat. Coba dibaca juga baca sama-sama. Es yang dibiarkan di luar ruangan akan mencair. Jadi es yang dibiarkan di luar ruangan akan berubah mencair. Pertanyaan kelima. Silakan dibaca. Zat yang memiliki bentuk wadahnya tetapi memiliki volume tetap disebut zat apa tadi yang memiliki volume?
Zat yang memiliki bentuk wadahnya tetapi memiliki volume tetap itu zat apa? Gas. Zat. Betul. Cair. Jadi cair dia akan seperti air yang ada, dia akan dimasukkan kemana aja, dia tetap volumenya akan Pecah. Nah, jawaban zat yang memiliki bentuk wadahnya tetapi memiliki volume tetap disebut tadi apa? Gas. Jadi kita sudah selesai belajar tebakan. Jadi sekarang kita mengerjakan tugas kelompok yang udah Ibu bagikan tadi. Jadi setiap kelompok itu harus meneliti cara apa yang di situ? Cara menguap, mencair, dan mengembun. Coba diperhatikan di lembaran kerjanya. Ada pertanyaannya. Yang pertama apa pertanyaannya? Coba dibaca. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa, Satrio? Pertanyaannya apa? Mencair es batu. Kita akan mencairkan es batu yang ada di dalam apa? Yang ada di piring. Sambil kita mengamatinya. Es batu itu kalau diletakkan di dalam, coba perhatikan, es batunya sama-sama kita mengamatinya. Ada yang menulisnya, ada yang mengamatinya. Dia adalah es batu yang apa? Pertanyaannya adalah, yang pertama adalah mencairnya es batu. Pertanyaannya adalah apa, Amor? Pertanyaan adalah kita amati es batunya. Es batunya mencair atau enggak? Kalian tulis di dalam kertas folio yang ada di situ. Jadi silakan sambil kalian mengamati es batunya. Nanti yang keduanya adalah menguapnya air. Nanti yang keduanya menguapnya air, kita akan memanaskan sendok di atas apa? Di atas lilin. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana proses mendidihnya air ketika dipanaskan. Jadi yang ketiganya adalah apa? Yang ketiganya apa? Apa yang ketiganya? Dia mengembunnya uap air. Kita akan melihat air di dalam botol ini. Botol yang udah ada di sini, yang udah disimpan di freezer, kita akan melihatnya. Bagaimana dia prosesnya mencair dari dingin menjadi. Silakan dikerjakan kelompoknya, diteliti dulu.
Dicatat ya, kalian sambil mengamatinya, dicatat. Jadi proses yang pertamanya tadi adalah kalian amati batu es yang ada di depan kalian. Kalian amati dulu batu es yang ada di depan kalian. Kalian amati, punya batu es semua kan? Punya. Batu es kalau disimpan di dalam ruangan, dia akan berubah menjadi apa? Dia akan mencair sambil kalian menuliskannya. Menulis sambil kalian meneliti, sambil kalian menulisnya di setiap kelompok. Ada yang meneliti, ada yang menulisnya. Silakan dikerjakan. Yang lainnya silakan dikerjakan. Udah. Silakan dikerjakan. Di sini sambil kerja kelompok, Ibu akan menjelaskan wujud-wujud benda ya. Wujud-wujud benda yang tadi ada perubahan wujudnya ya. Sambil kita kerja kelompok, Ibu akan menunjukkan sama kalian macam mana mencairnya es batu ke dalam. Ini adalah es batu yang kita simpan di dalam ruangan, dia akan mencair.
itu adalah proses apa tadi? Mau sudah ada di sini. Dia ini adalah proses yang ketiga. Yang kedua, ini adalah proses yang kedua, memanaskan air di dalam. Kalau ada pancinya kita bisa menggunakan panci. Ini kita karena sebatas, kita cukup menggunakan sendok. Kita panaskan di atas lilin. Di atas lilin. Jadi terjadi apa? Terjadi apa? Kalau dipanaskan air, kalau dipanaskan terjadi apa? Menguap. Dia akan mendidih kalau dipanaskan. Coba percobaan yang nomor 3. Diperhatikan botol yang ada di samping kalian. Dia kalau di air yang kita simpan di dalam freezer, lalu kita keluarkan di tempat terbuka, dia akan mengeluarkan apa? Tetesan air. Ini kita tutup, botolnya kita tutup, kita simpan, kita keluarkan dari freezer air dingin, kita simpankan dalam freezer, jadi dia akan mengeluarkan tetesan air di tebing botol. Ada kalian memperhatikannya? Ada. Dia akan airnya akan menetes. Jadi kelompok yang mana udah memanaskan airnya, udah dipanaskan airnya. Air kalau dipanaskan di atas kompor atau kita memakai wajan atau kursi, kalau kita panaskan dia akan apa? Menguap. Dia mendidih juga. Habis itu kalian lihat bagaimana proses botolnya kalau dikeluarkan dari freezer akan. Iya. Kalian diskusikan, kalian tulis, nanti kalian presentasikan di mana? Di depan. Atau ribut sedikit saja.
Iya. Udah ada kalian lihat proses penguapannya? Ada. Proses penguapan dari benda padat menjadi benda cair. Proses penguapan dari es batu tadi diletakkan di atas ruangan, dia akan berubah menjadi apa? Menjadi cair. Jadi air yang dipanaskan di dalam wadah, dia bentuknya wadah, bisa panci, bisa wajan. Yang kita gunakan sekarang adalah wadah apa? Sendok. Kita gunakan wadah sendok untuk memanaskan air di atas apa? Di atas lilin. Jadi kalau kita panaskan air di atas lilin, dia akan apa? Dia akan apa? Akan apa? Dia akan menguap. Jadi yang pertama tadi adalah mencairkan es batu. Es batu yang ada di depan kita cairkan, kalian amati. Yang ada di atas piring. Udah kalian amati? Sudah. Es batunya yang ada di atas piring tadi udah kalian amati? Sudah. Lalu es batu itu mencair sepenuhnya atau enggak? Mencair. Percobaan keduanya adalah menguapnya air. Menguapnya air itu adalah seperti yang Ibu bilang. Kita memanaskan air di atas lilin. Jadi kita memanaskan air di atas lilin. Jadi dia akan, kita tuangkan air dulu di atas sendok. Jadi kita masukkan
Kita simpan di atas lilin. Kita tunggu beberapa menit. Dia akan berubah menjadi apa? Kita akan melihat bagaimana proses air mendidih. Kita lihat coba. Coba dimasukkan air di atas lilin. Coba dipanaskan. Apa yang akan terjadi saat air dipanaskan? Silakan didiskusi kelompoknya. Diskusi apa yang terjadi saat air dipanaskan. Coba. Apa yang akan terjadi? Setelah air dipanaskan, apa yang terjadi? Dia akan menguap. Yang keduanya, pertanyaan yang keduanya adalah mengapa air berubah menjadi uap? Itu pertanyaan kelompok yang bagian B-nya adalah yang percobaan menguapkan air. Jadi percobaan menguapkan air udah. Coba dicoba lagi. Percobaan menguapkan air. Kalau udah silakan diskusi kelompoknya. Ada yang mencobanya. Kita akan melihat. Coba kita sama-sama lagi sambil kalian mengerjakan kerja kelompoknya. Kita melihat videonya lagi. Kita akan melihat videonya lagi. Sambil kalian mengerjakan kelompoknya, mengerjakan pertanyaan yang di kelompoknya, kita lihat videonya lagi. Sambil kalian mengamatinya. Kalian sambil mengamatinya ya. Kalian mengamatinya. Sambil kalian mengamati, sambil kalian praktek, kita akan melihat videonya lagi. Kita sama-sama melihat videonya lagi ya, supaya kalian paham. Sambil kalian bekerja, sambil kalian praktek, kalian mengamati videonya lagi. Berbeda peristiwa berbentuk tersebut mewujudkan jadian benda. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau bermasalah. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemangkasan, pendidikan, dan pembangunan. Apa saja berbentuk seperti kita ya. Satu, membentuk. Benda cair bisa berbentuk menjadi padat. Ini adalah benda cair yang bisa berubah menjadi benda padat. Contoh benda padatnya adalah batu esnya. Dia akan mencair. Mencair adalah berbentuk dari cair. Benda padat bisa mencair saat
kerja kelompoknya. Tiga, menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat memerlukan lebih panas? Contoh proses menguap adalah proses penguapan pada air dimasak. Selain itu, bensin yang dibiarkan berada pada tempat Ini terbuka adalah proses air yang dipanaskan di atas panci tadi ya. ini adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada proses ini, zat memerlukan lebih panas. Contoh pada proses ini, misalkan es batu disimpan dalam suhu bergelas, maka bagian luar jadi basah. Kelima, mengubah. Mengubah ini proses perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Proses ini zat memerlukan energi. Contoh minum ikan biasanya pada kamu baru saya disimpan pada lemari. Kamu lama makan habis daripada buang menjadi popok. Udah kalian perhatikan? Kristal ini suatu proses. Udah kalian prakteknya? Dan peristiwa ini zat Udah. lebih panas. Udah kalian tulis hasilnya? Udah kalian diskusikan lagi? Tahu kan betapa bahagia Bunda? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, Kalian komen, udah selesai? dan jangan ketemu lagi ya, Bud. Bye bye. Udah selesai kalian diskusinya? Yang udah selesai silakan maju ke depan, salah satu kelompoknya mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Iya. Silakan dari percobaan pertama, kedua, dan ketiga. Silakan dipresentasikan. Diwakili oleh satu orang saja. Silakan maju. Semua kelompok maju. Maju kelompok satu dulu. Kelompok satu dari ya, dari sini. Maju semuanya. Silakan dipresentasikan. Silakan baca pertanyaannya dulu. Apa yang terjadi pada es batu saat Bersedikit. di luar? Es batu mencair dan berubah menjadi air. Iya. Seterusnya pertanyaannya yang kedua. Mengapa es batu berubah menjadi cair? Es batu cair karena suhu di luar ruangan lebih tinggi dari suhu es, sehingga itu menyerap panas dan berubah jadi padat menjadi cair. Jadi yang keduanya adalah percobaan apa? Jelaskan semuanya. Yang keduanya nanti Satrio yang bacanya ya. Ayo silakan lanjutkan. Berapa lama waktu yang diperlukan hingga es batu mencair sepenuhnya? Tergantung suhu ruangan, biasanya sekitar 10 sampai 20 menit. Udah giliran Satrio yang baca. Apa yang terjadi pada air saat dipanaskan? Air berubah menjadi uap atau menguap saat dipanaskan. Mengapa air berubah menjadi uap? Air berubah menjadi uap karena panas dari api menyebabkan ketika air bergerak lebih cepat, sehingga berubah dari cair menjadi gas. Ayo yang selanjutnya lagi. Pada suhu berapa air mulai berubah menjadi uap? Air mulai menguap menjadi suhu titik air. Bahasanya lagi.
atau setelah beberapa menit. Tetesan air muncul di permukaan botol atau embun. Mengapa terbentuk embun di permukaan botol? Embun tersebut karena uap air di udara bersentuhan dengan permukaan botol. Dingin lalu mendingin dan berubah menjadi air. Apa yang menyebabkan uap air berubah menjadi tetesan air? Uap air mengembun karena suhu permukaan botol lebih rendah dari uap air, sehingga uap air berubah menjadi cairan atau proses penguapan pengembunan. Selanjutnya lagi baca. Ayo mau baca. Apa diskusi kelompoknya? Es mencair menjadi air atau mencair. Air menguap menjadi uap atau menguap, dan uap air berubah menjadi tetesan air atau mengembun. Kesimpulan dari diskusi kami, benda padat bisa dipengaruhi oleh suhu ruangan. Ya, sudah selesai. Sudah, tepuk tangan dulu. Kelompok keduanya silakan. Yang selanjutnya. Silakan percobaan pertama. Percobaan pertama pertanyaannya, apa yang terjadi pada es batu saat dibiarkan di suhu ruangan? Silakan dijawab kelompok 2. Terus hadis yang keduanya, mengapa air bisa berubah menjadi uap? Silakan dibaca kelompoknya. Dan dibaca, silakan dibaca kuat-kuat. Air berubah menjadi uap karena panas dari api menyebabkan partikel air bergerak lebih cepat sehingga berubah dari cair menjadi gas. Iya, yang selanjutnya silakan. Pertanyaannya, percobaan kedua. Menguapnya air, apa yang terjadi pada air saat dipanaskan? Percobaan kedua, apa jawabannya? Kelompok 2. Habis itulah yang satu sampingnya dibaca. Yang keduanya adalah mengapa air berubah menjadi uap. Cepat sedikit waktunya. Karena panas dari api menyebabkan partikel air bergerak lebih cepat. Yang ketiganya silakan. Pertanyaan yang ketiga adalah mengembunnya air. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada permukaan botol setelah beberapa menit? Tetesan air muncul di permukaan botol atau embun. Iya, yang selanjutnya, apa yang menyebabkan uap air berubah menjadi tetesan air?
Silakan dibaca satu aja, Satrio aja bacanya. Buat bacanya, biar kedengaran kawan-kawannya yang lain. Silakan. Air mulai meluap pada suhu Celcius 4 jadi air. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Udah, silakan maju ke depan kelompok 3. Percobaan yang pertama tadi adalah mencairnya es batu. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada es batu saat dibiarkan di ruang suhu? Apa yang terjadi? Silakan dijawab. Es batu cair dan berubah menjadi air. Ya, selanjutnya adalah mengapa es batu berubah menjadi air? Es batu mencair karena suhu di luar ruangan lebih. Iya, yang ketiganya adalah berapa lama es batu dicairkan? Tergantung suhu ruangan, biasanya sekitar 10 atau 20 menit. Kena lagi yang jawab percobaan nomor 2. Menguapnya air. Apa yang terjadi pada air saat dipanaskan? Air berubah menjadi uap atau menguap saat dipanaskan. Pertanyaan yang seterusnya adalah mengapa air berubah menjadi uap? Air berubah menjadi uap karena panas dari api menyebabkan partikel air bergerak lebih cepat. Pertanyaan nomor 3. Apa pertanyaan nomor 3-nya? Pada suhu berapa air mulai berubah menjadi uap? Iya. Pada suhu berapa? Air menguap suhu 100 derajat Celcius. Seterusnya lagi, pertanyaan seterusnya. Apa yang terjadi pada permukaan botol setelah beberapa menit? Apa yang terjadi pada permukaan botol setelah beberapa menit? Tetesan air muncul di permukaan botol atau embun. Ya, udah selesai. Mengapa terbentuk embun di permukaan botol? Embun terbentuk karena uap di udara bersentuhan dengan permukaan botol dingin, lalu dingin dan berubah menjadi air. Sudah? Apa yang menyebabkan uap air berubah menjadi tetesan air? Uap air mengembun karena suhu permukaan botol lebih rendah dari suhu uap. Hingga uap air berubah menjadi cairan atau proses pengembunan. Ya, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4 maju ke depan lagi untuk mempresentasikan kerja kelompoknya. Silakan. Apa yang terjadi pada es batu saat dibiarkan keluar? Jawaban: es batu mencair dan berubah menjadi air. Mengapa es batu berubah menjadi air? Es batu mencair karena suhu di luar ruangan lebih tinggi dari suhu es, sehingga es
Mengapa air berubah menjadi uap? Air berubah menjadi uap karena panas dari api menyebabkan partikel air bergerak lebih cepat sehingga berubah dari cair menjadi gas. Ada beberapa air mulai berubah menjadi uap. Air mulai menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Apa yang terjadi pada permukaan botol setelah beberapa hari? Tetesan air muncul dari permukaan botol tersebut. Maka setelah terkumpul batu di permukaan botol dan menyebut itu membentuk karena uap air di dalam hubungan dengan permukaan botol sendiri. Apa yang menyebabkan uap air berubah menjadi uap air? Uap air akan menghambur karena suhu permukaan botol lebih rendah dari suhu uap air. Udah. Kesimpulan dari pemahami, benda pada akan mencair jika suhu di luar ruangan yang lebih tinggi dibandingkan suhu di dalam freezer. Iya, itulah dari kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Iya. Dari penelitian kita tadi, kita memberi kesimpulannya adalah benda padat itu bisa berubah menjadi benda cair. Jadi air yang dipanaskan tadi di atas lilin disimpan di sendok, dia akan apa? Dia akan mendidih. Jadi yang keduanya adalah kita ada praktek tadi melihat bagaimana es batu kalau disimpan di ruangan dia akan apa? Mencair. Yang ketiganya, air yang di dalam botol yang dimasukkan ke dalam freezer, dia akan berubah menjadi apa? Tetesan air. Jadi adik, ibu lupa ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Ya. Kenapa perubahan wujud benda terjadi? Perubahan wujud benda terjadi karena adanya perubahan wujud benda atau perubahan tekanan pada benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan air menguap? Apa yang menyebabkan air menguap? Yang menyebabkan air menguap adalah adanya pemanasan sehingga apa? Sehingga mengubah wujud dari zat cair menjadi panas. Jadi makanya air itu menguap. Yang ada lagi pertanyaan? Saya ingin bertanya, apa Iya. itu proses membeku? Proses membeku itu adalah di mana zat cair berubah menjadi padat. Contohnya apa? Contohnya air yang membeku menjadi cair. Es yang membeku itu akan berubah menjadi cair. Jadi itulah proses membeku. Misalnya contohnya air biasa kita masukkan ke dalam freezer, dia akan membeku atau enggak? Membeku. Jadi ibu akan menunjukkan 2 orang siswa untuk memberi kesan dan pesannya selama kita belajar materi tentang perubahan wujud. Ibu silakan Satrio dengan Michelle, apa
Silakan ke depan. Silakan ke depan, pesan dan pesannya apa? Silakan maju ke depan. Silakan. Pesan dan pesannya selama kita belajar tentang perubahan wujud. Pesan yang menarik, apa pesannya? Kita sudah belajar bersama-sama tentang perubahan wujud pada hari ini. Iya, tentang dulu. Silakan Mas Satrio, apa pesan dan kesan menarik dari pelajaran hari ini? Kemudian pemanasan sehingga mengubah wujud benda dari cair menjadi panas. Iya. Tepuk tangan. Ibu akan kita akan belajar minggu depan lagi tentang perubahan wujud dari panas menjadi cair. Nanti kita minggu depan tentang pencairan es. Jadi di pertemuan berikutnya, jadi kita akan merefleksikan pelajaran hari ini. Mana tadi? Kita belajar tentang perubahan wujud. Silakan Gracia, refleksinya. 1. Memasak air hingga mendidih atau menguap. 2. Es batu yang dijemur menjadi air atau mencair. 3. Uap air di udara berubah menjadi embun dari pagi hari atau mengembun. Iya, itulah presinya teman. Apa tadi? Ulangi. Memasak air hingga mendidih. Jadi dia akan menguap. Selanjutnya apa tadi yang kedua? Es batu yang dijemur menjadi air. Es batu yang dijemur akan berubah menjadi apa? Air. Akan berubah menjadi Air. air. Yang ketiganya Uap air di udara berubah menjadi embun dari pagi hari. iya, uap air akan berubah menjadi embun saat di pagi hari. Kita hari ini sudah belajar dengan tertib dan aman. Jadi kita menutup pelajaran ini dengan berkemas-kemas dulu. Silakan berkemas-kemas. Sebelum kita pulang, biasanya kita berdoa dulu. Silakan berkemas-kemas. Lilinnya dimatikan. Simpan di atas meja aja barang-barangnya. Silakan sebelum pulang mimpin